Oke, teman-teman, selamat pagi. Nah, ini sekedar pemberitahuan nih. Kayaknya sudut mau pindah jam tayang deh. Jadi Sabtu jam-jam segini lah. Gue ngerasa kayaknya kalau harus upload Jumat tuh agak agak apa ya? Masih kerasa capeknya. Kalau biasanya Jumat tuh kegiatan gue lumayan banyak. Atau biasanya ada beberapa pertemuan yang harus gue lakukan. Ya pokoknya kalau Jumat gue rasa-rasa kayaknya ini banget, terlalu kurang nyantai. Walaupun jadi enak sih Sabtu gue jadi santai kan, gue udah upload di Jumat gitu. Cuman ini masa percobaannya gue mau ke Sabtu pagi jam-jam segini lah. Oke, sekarang gue mau ngomongin One Piece. Bener udah banyak banget yang ngomongin One Piece. Gue cuman mau uh, pengen ngobrolin tentang One Piece lah, yang jelas. Banyak banget orang yang nanya ke gue gitu. eh Kenapa sih lu seneng nonton anime gitu, seneng nonton anime gitu? Ya sebenarnya kalau jawabannya sih buat istirahat, nonton anime. Kalau gue pribadi, selain emang eh, secara story gitu, gue banyak banget yang gue suka dari anime. Bener-bener banyak. Anime itu kan, gue nggak tahu kenapa orang Jepang tuh bisa seproduktif itu ya, nyetak anime dan wow luar biasa gitu. Maksudnya kadang-kadang tuh ceritanya tuh mind blowing banget gitu. Hmm, ada aja gitu ide-idenya. Kayak belum lama tuh gue nonton, sebenarnya film lama sih, gue nonton A Silent Voice. Itu juga bagus tuh gitu. Terus nah ini gue juga lagi nyari anime movie yang drama-drama gitu apa ya. Gue sih kemana nonton The A Silent Voice sih. Terus gue nonton apa tuh, Kimi no Nawa juga tuh ya udah lumayan lama kalau itu gue nontonnya. Cuman kok orang-orang bisa heboh banget, kalau gue sih kurang demen malah. Kimi no Nawa fantasinya keren sih sebenarnya, fantasi banget itu. Tapi nggak tahu, mungkin gue aja yang nggak cocok kali ya, atau gue kurang menghayati. Gue sih pengen, kayak gue perlu nonton itu sekali lagi deh, si Kimi no Nawa tuh, buat memastikan apakah emang gue waktu itu yang lagi nggak nangkep aja gitu, atau emang gue nggak cocok sama anime. Tapi ini gue suka lagunya tuh, soundtracknya gue suka suka banget. Kimi no Nawa tuh mantap. Nah, ketika ngobrolin tentang anime itu, pasti ada aja tuh nyelip satu pertanyaan yang sangat mainstream, yang paling gak yang gue denger gitu, yang diomongin ke gue tuh. Kalau ngomongin anime, rata-rata orang nonton, rata-rata orang nanyain tentang One Piece. Nonton, lu suka anime? Suka, berarti nonton One Piece. Nah, atau ada yang nonton apa Bri? Nonton One Piece gitu. Terus One Piece tuh udah tamat belum sih? Terus eh, One Piece kok happening banget sih? Terus One Piece panjang banget ya Bri? Kayak gitu kayak gitu. Nah ini kebetulan aja gue emang nonton One Piece gitu. Dan gak semua, dan FYI mungkin ya, yang selalu mengkaitkan atau mengidentikan anime dengan One Piece. Ya memang One Piece itu salah satu anime yang terkenal banget. Bahkan di Bilibili itu One Piece tuh trending nomor satu gitu di anime. Dan gue merasa nggak berlebihan sih kalau One Piece jadi anime nomor satu untuk saat ini. Nah itu nggak berlebihannya kenapa, nanti kita bahas ya. eh Ngobrol nyantai dulu tentang One Piece. Nah mungkin nih masih ada teman-teman yang belum tahu nih One Piece itu sebenarnya cerita tentang apa sih, atau banyak lah mungkin pertanyaan teman-teman yang nggak nonton anime atau nonton anime tapi nggak nonton One Piece. Jadi FYI-nya nggak semua orang nonton anime itu nonton One Piece.
gue punya beberapa temen yang nonton anime atau nonton anime tapi nggak nonton One Piece. Ya alasannya beragam, tapi yang paling banyak tuh alasannya karena kepanjangan menurut mereka. Panjangan terus nggak tamat-tamat, apalah gitu, terlalu banyak flashback gitulah. Cuman yang paling umum katanya kepanjangan. Tapi gue juga ada nih temen gue yang lain nih. Waktu kan gue pertama kali nonton One Piece kan di TV nih. Nonton One Piece di TV terus ya karena di TV udah nggak nayangin kan, lagian di TV juga bolak-balik waktu itu. eh Maksudnya episode tuh diputer-puter terus gitu loh. Jadi gue juga bingung nih kapan majunya nih alur gitu. Ntar udah nyampe episode tertentu dibalikin lagi dari satu kayak gitu aja terus tuh kalau di TV. Gue gak tahu tapi kenapa sih TV kayak gitu mainnya, apa nggak asik banget sih lo TV. Kalau udah stoknya lo habis lo ganti program lah, jangan lo puter-puterin terus itu. Capek tau nontonnya. Oke, ngepuff dulu. Nah jadi eh rata-rata bilang kepanjangan. Nah gue tuh nonton dari TV ya kan. Eh, Ya gue sekarang tuh sebenarnya nerusin aja. Nah memang gue ketinggalannya tuh udah terlalu jauh gitu. Zaman dulu kan nonton One Piece tuh harus di website ya. Yang ya pastinya ya entahlah tuh bajakan apa sih gue nggak ngerti. Tapi pokoknya di website lah. Itu udah ada tuh dari zaman gue SD tuh udah ada nonton Naruto, nonton One Piece. Terus apalagi ya Bleach tuh juga tuh lama. Itu nontonnya di website. Nah cuman kan kadang-kadang tuh banyak iklannya dan lain sebagainya. Nah gue seneng banget ya akhirnya ada Bilibili gue nonton One Piece lah gratis di situ. Gue nonton itu tapi nyantai sih ngikutinnya itu dari episode 600-an kayak deh, 600-an. Nah sebelum gue rekaman ini itu gue baru banget nyelesain episode 100 berapa sih ini 100, sorry sorry kok 100, 1000, 1108 kalau gua nggak salah. Itu yang lagi ongoing tuh sekarang. Yang terakhir keluar tuh 1108. Hmm, Ya udah, gue ikutin lagi. Nah, ada temen gue nih, temen kita kenal udah lama sih, temen SD gue gitu. Dia juga nanya tadi, lo kenapa sih orang-orang saya pening itu nonton One Piece gitu? Ya emang seru bro gitu. Ya, akhirnya dia saking penasaran menjawab rasa penasarannya itu dia nggak puas nanya gitu. Akhirnya dia nonton nih si One Piece ini. Dia nonton dan dia mencapai ongoing lebih dulu daripada gua. Sialan. Padahal waktu itu gua udah episode 800 sampai 900-an gitu. Dia baru episode berapa? Baru puluhan bahkan. Dia nyalip gua gitu. Gile. Banyak banget waktu luangnya. Sialan. Keren, keren, keren. Nah, jadi itu. Banyak banget yang nanya juga ke gua. Daripada gua jawab satu-satu, gue rekamin aja lah. Ntar kalau ada teman gue yang nanya gue kasih aja rekaman ini. Oke, 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 oke. Oke, tentang One Piece gue kasih tahu alur One Piece secara umum. Jadi sebenarnya One Piece ini background story-nya simpel banget gitu. Jadi ada seorang bocah dari desa, nggak tahu desanya apa ya namanya, gue nggak inget lagi desanya apa gitu. Tapi nah si bocah ini pengen hidup bebas gitu. Dia mengidam-idamkan hidup bebas. Nah, di dalam dunia One Piece ini, hidup bebas adalah menjadi bajak laut gitu. Walaupun sebenarnya nggak bebas ya, dia dikejar-kejar sama pemerintah dunia gitu. Namanya juga bajak laut kan. Kriminal-kriminal dikit lah, kriminal laut lah, bandit laut tuh, bajak laut. Terus sudah, eh si anak ini dia karena dia merindukan kebebasan, akhirnya dia mau menjadi raja bajak laut. Jadi raja bajak laut itu predikat tertinggi yang diberikan kepada bajak laut. Itu pokoknya raja bajak laut tuh bajak laut yang paling-paling dah gitu di lautnya. Nah, si bocah ini namanya Luffy.
Itu nama panjangnya Monkey D. Luffy, Monkey D. Luffy gitu. Si bocah ini simpel banget kan. Jadi ceritanya tuh sebenarnya cuma ada seorang anak bernama Luffy, dia ingin menjadi seorang bajak laut. Ingin menjadi raja bajak laut. Itu doang background story-nya. Nggak ada tuh background story ribet-ribet, rumit-rumit. Nah, tapi ternyata kehebatan dari si kreator One Piece ini, kalau kita biasanya nyebutnya penonton One Piece tuh Oda Sensei gitu. Namanya Eiichiro Oda. Gitu. Kita manggilnya Oda Sensei. Itu sejenius itu. Maksudnya dalam arti dia membuat sebuah dunia fiksi yang entah itu latar tahun berapa, ya bener-bener fiksi, eh, menjadi sangat kompleks gitu. Jadi dari cerita yang simple ini sih ada seorang anak kecil yang ingin menjadi raja bajak laut ini. Terus dibuatlah sebuah dunia yang antah berantah, entah di bagian bumi mana gitu. Menjadi sekompleks itu. Ternyata banyak hal yang kita belum tahu gitu. Di setiap perjalanannya si Luffy ini. Gitu. Nah, yang menarik lagi di One Piece ini, salah satu ciri khas One Piece ada yang namanya buah iblis. Jadi si buah iblis ini atau devil fruit itu kalau dimakan kita bisa punya kekuatan tertentu gitu. Nah kayak si Luffy nih dia itu kan kekuatannya banyak ya. Ada yang elemen, ada yang bisa berubah jadi binatang, ada macam-macam lah gitu. Si Luffy ini makan buah namanya gomu gomu. Gomu gomu tuh bisa mengubah tubuhnya menjadi karet. Jadi si Luffy ini manusia karet gitu. Jadi ada selain disebut emang nama nama resminya sih kartunnya One Piece atau anime itu One Piece, tapi ada juga yang nyebut manusia karet, apa Luffy si manusia karet dan apalah macam-macam. Dan One Piece ini pertama kali tayang setahu gue tahun 99 gitu, 90-an tuh udah ada. Nggak jauh beda kan umurnya sama gue ya berarti. Gue kan lahir tahun 2014 gitu. Udah gitu doang kalau alur dasarnya gitu doang gitu. Dan Devil Fruit ini tipe banyak. Kalau lu masih penasaran lu nanti browsing aja tentang buah setan gitu. Buah setan, buah iblis gitu. Cari tuh. Tuh macam-macam tuh modelnya. Seru juga tuh. Nah, mungkin cerita gue setelah ini, nah itu kan secara umum kayak gitu ya, udah gue ceritain tuh. Nanti setelah ini gue ceritanya agak berbau spoiler buat teman-teman yang nggak yang penasaran sama One Piece ini belum nonton nih. Terus nggak mau ke spoiler ya lu nggak usah lanjut gitu lu selesai sampai sini. Tapi kalau lu yang masih mau dengerin gue ya silakan lah, atau nggak merasa terganggu dengan spoiler nih. Terus di One Piece itu gue juga punya beberapa tokoh favorit ya, yang yang pastinya ya yang gue suka gitu. Eh, Selain Luffy ya gitu. Kalau Luffy, kalau gue nyebut Luffy kan ya pasti aja dia paling keren karena kan ini emang kartunnya dia gitu. Terus gue mulai dari tokoh protagonis. Protagonis nih si temannya Luffy, gue suka Zoro. Zoro ini kan wakil wakil kaptennya Luffy gitu. Si Zoro ini kenapa gue suka karena dia adalah tipikal orang yang tekun gitu. Zoro ini tekun. Zoro ini adalah seorang pendekar pedang yang kuat gitu. Seorang pendekar pedang lah Zoro ini. Jadi Zoro ini tukang tebasnya si Luffy ini. Dia salah satu jagoan lah di kapalnya Luffy gitu. Dia itu wakilnya Luffy dan dia adalah anggota bajak laut pertama yang direkrut sama Luffy gitu. Hanya gara-gara si Luffy ngambilin onigiri. Onigiri itu nasi kepal Jepang gitu ya buat temen yang nggak tahu. Yang udah jatuh waktu Zoro ditangkap sama angkatan laut. Jadi waktu Zoro ditangkap sama angkatan laut tuh dia kelaparan, terus dia ngeliat ke bawah ada onigiri tapi dia nggak bisa ngambil karena tangannya diikat. Terus waktu Luffy lewat, si Zoro bilang, "Woi, tolong dong ambilin onigiri yang di bawah itu." Gitu. Diambil, terus kata Luffy ngambil, terus Luffy nanya, "Iya, buat apa ini?"
Terus dia bilang tolong deketin ke sini gitu. Begitu udah dideketin sama si Zoro dicaplok onigirinya. Terus dimakan lahap banget katanya makasih ya. Ini enak banget, gue lapar gitu. Luffy kan tertegun kan kaget gitu. Terus si Luffy bilang, lu mau nggak jadi temen gue gitu. Kita jadi bajak laut sama-sama. Itulah intinya gue lupa detail dialognya. Tapi akhirnya Zoro mau. Terus akhirnya Zoro berlayar sama Luffy. Luffy kapten, Zoro wakil. Waktu itu belum ada anggota sama sekali gitu. Dan for your info lagi FYI, si siapa? Si anggota bajak lautnya Luffy ini nggak banyak gitu dibandingin bajak laut lain di dunia One Piece gitu. Sekarang aja yang ongoing itu anggotanya cuman berapa ya kalau nggak salah? 9 apa kalau nggak salah ya. Itu dikit banget kalau dibanding bajak laut yang lain, bajak laut gede. Kan Luffy sekarang udah terkenal nih. Dulu kan waktu awal-awal serinya masih cupu, cemen, gak ada yang tahu. Nah, sekarang nih Luffy udah terkenal nih. Itu udah terkenal di seluruh dunia nih si Luffy dan anggotanya sedikit dibandingin bajak laut yang lain. Bahkan mungkin paling sedikit kali ya. Setahu gua iya deh paling sedikit. Bajak lautnya si Shanks tuh juga dikit cuman gak sedikit Luffy. Itu juga legend tuh si Shanks keren. Jadi salah satu tokoh yang gue suka Zoro dan dia kuat banget. Dia kuat banget. Nah, lucunya nih di One Piece itu gitu. Si Luffy nih tokoh utamanya itu juga sebenarnya dia nggak jenius-jenius amat, dia malah cenderung konyol. Tapi dia adalah cerminan orang yang gak gampang menyerah. Nah, ini pesan moral yang bagus ya, gue pikir. Jadi Luffy itu bisa jadi kayak sekarang bukan karena dia kuat atau dia jenius atau gimana atau berbakat gitu ya. Enggak, dia pantang menyerah. Dia berantem lagi, kalah, berantem lagi, kayak gitu terus. Dan dia juga kalah berkali-kali dan hampir mati berkali-kali. Zoro tekun. Zoro tuh orangnya belajar, latihan, terus sampai sekarang. Dan nggak pantang menyerah juga. Dia kan salah satu jagoan tuh di kapalnya Luffy. Itu salah satu tokoh favorit gue ya. Terus yang selanjutnya kita ke antagonis nih. Tokoh antagonis gue punya beberapa tapi yang belum lama gue suka tuh si Katakuri. Katakuri itu anaknya Big Mom. eh ada nanti tuh musuhnya Luffy juga itu Big Mom itu salah satu dari 4 eh apa sih bahasanya aduh gue lupa Yonko tuh 4 kaisar lautan gitu. Yonko tuh ada 4. Yonko tuh kaisar lautan kalau di translate-nya ya. Yonko tuh ada 4 yang berhak menduduki Yonko tuh ada 4. Nah waktu itu salah satu itu Big Mom sebelum Big Mom dikalahin sama Luffy ya gitu. Nah si Big Mom ini punya anak nih, punya banyak anak gitu. Salah satu anaknya namanya Katakuri. Jadi penggembarannya tuh tinggi besar, eh, dan dia suka banget makanan manis. Spesifiknya si Katakuri ini suka donat. Perawakannya tinggi gede, kayak dandanannya kayak anak pang gitu, pakai jaket kulit, terus pakai celana panjang, celananya ngetat gitu, terus bawahnya ada rantai-rantai kayak gitu-gitulah. Pokoknya gambarannya anak pang banget deh. Nah uniknya nih kalau habis berantem dia kecapean kan dia minta makan nih sama pelayan-pelayannya dia. Dia itu nggak mau makannya kelihatan. Jadi pasti dia bikin kayak rumah-rumahan dari mochi gitu. Nah, kalau si siapa namanya si Katakuri ini dia kekuatannya mochi tuh. Tuh kuat banget. Dia, dia kekuatannya mochi, kue apa? Kue mochi itu loh. Nah, itu kekuatannya dia tuh. Nah, dia kan bikin rumah-rumahan itu kalau makan. Itu nggak mau kelihatan gitu. Nah, nanti ada penyebabnya tuh kenapa dia nggak mau kelihatan. Tapi gue seneng. Dan yang paling gue seneng tuh si Katakuri ini kesatria banget gitu. Selain dia emang kuat dan secara looksnya keren, dia ini kesatria banget waktu ngelawan Luffy. Jadi ada anaknya Big Mom yang lain tuh eh menyerang Luffy secara diam-diam. Nah, Luffy kan cedera di bagian kaki, kalau nggak salah. Sorry, di bagian perut sebelah kanan atau kiri gitu.
Itu cedera. Sorry, jadi gini, Katakuri mau nyerang, terus Luffy tuh diserang di bagian kaki. Nah begitu keseimbangannya hilang, Luffy diserang sama Katakuri, kan dia senjata Katakuri itu kayak Trisula gitu, ditusukin ke Luffy gitu, terus kena bagian perut gitu, lambung apa ya, terus ya udah deh, bocor kan lambungnya Luffy gitu. Nah, kok kena gitu, Katakuri bingung, kok dia nggak menghindar, ternyata ini karena diserang. Terus ya udah, karena Katakuri ngeliat gitu dia sebel kan, karena dia merasa pertarungan terganggu, akhirnya dia melukai perutnya juga, dibolongin pakai senjatanya yang dibuat nyerang Luffy. Dia maunya bertarung tuh imbang, dan dia kalau bertarung, dia terkenal nggak pernah punggungnya menyentuh tanah ketika bertarung. Keren dah Katakuri, gue suka banget tuh. Luffy versus Katakuri itu salah satu pertarungan yang eh epic lah menurut gue di One Piece. Ada di efek-efekin kayak lampu di teater gitu juga, keren sih menurut gue. Nah kalau temen gue nih, ada temen gue yang nonton One Piece juga, dia lebih seneng Zoro versus King. Kalau gue enggak, gue lebih suka Luffy versus Katakuri makanya Zoro versus King. Tapi yang Zoro versus King tuh juga keren banget tuh, efek-efeknya gile, keren banget asli. eh One Piece yang jual efek juga pasti sih ya, karena itu kan film battle, apa, anime battle juga, cuman nggak gimana gimana ya. Cuman yang pas Zoro versus King tuh gile, itu keren banget coy, visualnya mantep sih menurut gue, mantep boy. Dan itu kan biasanya nih kalau One Piece nih kan pisah-pisah ya berantemnya gitu, nggak se-episode habis, bahkan pindah-pindah latar gitu berantemnya bareng-bareng soalnya kan. Kalau Zoro versus King ini enggak, disendiriin. Jadi ada satu episode tuh cuman khusus nampilin Zoro versus King. Gila, keren banget menurut gua. Sadis. Gua kayak mau nonton lagi deh. Keren banget men, asli. Mantap. Terus satu lagi ya, tokoh favorit gua yang lainnya siapa ya? Siapa ya? Banyak sih sebenarnya tokoh favorit gue. Gue suka Lau, Nico Robin juga gue suka. Terus di Flamingo, gue suka di Flamingo tuh. Keren, mafia banget. Asik. Terus siapa lagi ya? Banyak sih yang gue suka. Shanks udah pasti, Shanks juta umat. Misterius banget Shanks. Gitu. Nah, ada satu hal lagi yang gue suka dari One Piece, bahwa One Piece itu adalah anime yang mengadopsi seluruh dunia gitu. Jadi dia tuh, si Eiichiro Oda ini, sekali lagi kan One Piece entahlah gitu. Itu dia bener-bener si Oda Sensei itu bener-bener membuat sebuah dunia fiksi yang nggak tahu nih teknologi tahun berapa, ini tahun berapa, dia pokoknya punya ini sendiri lah, punya dunia sendiri gitu. Dan si Oda Sensei ini banyak mencari inspirasi dari seluruh dunia gitu, dan itu udah banyak dibuktikan dengan eh, temuan-temuan orang-orang yang emang mungkin penggiat anime atau penggiat One Piece gitu ya, dan dibandingin gitu ya, emang benar dari bangunan, terus nama-nama orang yang muncul. Bahkan nih kan gue lagi nonton yang ongoing ini kan, nama pulaunya Egghead nih. Si Egghead ini ada sebuah dokter ilmuwan gitu, dan itu mirip banget sama Albert Einstein man, gitu, namanya Vegapunk. Kan mantep ya. Terus yang pas di pulau namanya Zou, lagi ke tempat perkampungannya suku Ming, itu rumahnya mirip rumah gadang bahkan. Gile, keren banget kan, berarti apa ya, ini sebuah dunia fiksi yang mencoba diakrabkan dengan dunia nyata, mengambil apa, mitologi-mitologi dari seluruh dunia coy. Keren banget menurut gue. Terus ya udah gue nonton, soalnya ada yang dari Indonesia juga gitu. Keren sih pokoknya. Oke, udah dulu kali ya, ini udah berapa menit sih ngomong, gile, gue udah mau setengah jam, udah 24 menit, udah mau 25 menit, gila gila gila. Oke 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 oke, langsung aja ke konklusi ya. Konklusinya adalah terima kasih One Piece telah menemani eh, hidup kami berpuluh-puluh tahun. Mungkin ini lebay ya, cuman
enggak berlebihan ini kalau gue kasih ke One Piece, dan orang-orang juga rata-rata yang bahas One Piece sama kok bilang gitu. Terima kasih One Piece udah melengkapi hidup gue gitu. Karena One Piece ini belum tamat juga. Coba lu bayangin, anime keluar hampir seumur gua gitu. Terus belum tamat dan nggak tahu ya, kayaknya Luffy tuh berkembang, kita juga gitu. Luffy tambah kuat, kita juga. Kayaknya rasanya kayak gitu. Tapi gue disclaimer, gue tidak mengajak siapapun untuk mempengaruhi siapapun lah untuk nonton One Piece. Tapi lu kalau mau nonton, menurut gue nggak ada ruginya. Ya lu nonton pelan-pelan aja, nggak usah lu makan banyak-banyak lah. Sesempatnya lu aja, lu nikmatin aja One Piece. Worth it kok One Piece untuk ditonton. Apalagi teman-teman yang suka kartun, mungkin yang selama ini nontonnya Disney Pixar atau mungkin DreamWorks, boleh deh nyoba One Piece. Menurut gue sih nggak ada ruginya. Keren kok One Piece. Oke, segitu aja. Sekali lagi Sudut mau mencoba jam tayang baru di Sabtu pagi. Semoga guanya ngerjainnya lebih nyaman aja sih dibandingin Jumat malam. Oke gitu ya. Thank you. Tetap semangat menjalani hidup dan tetap bahagia. Goodbye.